Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus. Pemirsa Net TV, kita kembali untuk mendengarkan diet sehat jangan lebar setelah Lebaran. Nah, bagaimana strategi diet sehat saat Lebaran? Ya, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus menghitung berapa banyak makanan atau kalori yang kita konsumsi. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu apakah kita termasuk status gizi yang normal atau status gizi kurang atau gizi buruk atau gizi lebih atau obesitas. Nah, tentunya kebutuhan kalorinya akan berbeda. Nah, yang pertama adalah kalau kita gizi normal atau mengalami gizi lebih obesitas, nah itu harus kebutuhan kalorinya berdasarkan berat badan ideal. Nah, kalau gizi buruk atau gizi kurang, nah ini berdasarkan berat badan aktualnya dan tentu sesuai dengan kebutuhan kalori yang dihitung, ya. Nah, berat badan ideal pemirsa itu bisa kita hitung yaitu 90% dikali tinggi badan kurang 100. Nah, dari situ menjadi dasar berapa banyak kalori yang harus kita konsumsi saat Lebaran. Nah, tentunya kita tidak boleh over dalam mengkonsumsi semua makanan yang disajikan baik di rumah maupun ketika kita bersilaturahmi ke keluarga. Nah, yang kedua adalah usahakan banyak makan serat, ya, seperti buah dan sayur serta air putih. Kenapa? Karena serat ini dan air ini akan mempengaruhi metabolisme tubuh, terutama metabolisme lemak, metabolisme karbohidrat, sehingga tidak akan memicu kenaikan glukosa darah dan meningkatkan kadar lemak di dalam tubuh kita, sehingga tentunya bisa mengurangi kejadian obesitas setelah Lebaran. Nah, tipsnya adalah yang pertama kita harus makan buah dulu sebelum makan makanan utama, ya seperti mengkonsumsi opornya tadi, ketupatnya tadi dan sebagainya. Nah, kalau kita makan buah tentunya kita sudah merasa sedikit kenyang sehingga porsi makanan utama itu akan lebih sedikit. Nah, yang kedua adalah porsi makanan itu tidak boleh terlalu banyak. Kemudian jangan memilih semua makanan yang ada disajikan di atas meja. Ya, sesuai dengan keinginan kita. Saya mau makan apa? Nah, kalau kita makan opornya, makan cotonya, nah ini tentu memberikan kalori yang terlalu banyak. Nah, selanjutnya hal inilah yang memicu kesan lapar mata kalau kita mau makan semua makanan yang ada. Nah, lapar mata ini hanya di otak kita, tetapi sesungguhnya tubuh kita tidak membutuhkan banyak makanan tersebut. Jadi, makanlah makanan yang secukupnya dan dalam porsi kecil, ya. Nah, selanjutnya adalah kita harus batasi makanan yang tinggi gula, yang berlemak, yang bersantan. Kemudian sebisa mungkin kita hindari minuman yang bersoda, ya, karena saat Lebaran biasanya disajikan minuman yang siap saji. Nah, kalau bisa sebisa mungkin kita minum air putih saja, ya, itu justru lebih sehat karena bisa melancarkan metabolisme terutama lemak, ya, menghindari dari penyakit aterosklerosis yang bisa memberi dampak ke penyakit hipertensi dan penyakit jantung dan stroke. Selanjutnya tips yang lain adalah untuk
mengantisipasi dari lemak yang jahat ya, itu bisa kita akali dengan minum minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini merupakan lemak tidak jenuh yang ternyata dari berbagai penelitian manfaatnya banyak sekali dalam memperbaiki pembuluh darah dan menghilangkan dari segala risiko sumbatan-sumbatan di dalam pembuluh darah termasuk penyakit jantung dan stroke. Baik pemirsa, kita akan mengikuti segmen ketiga setelah jeda berikut. Untuk itu jangan kemana-mana ya. Allah ya Rahman ya Rahim.